kepada saya dan membantu untuk kelangsungan diseminasi. Terima kasih pula kepada para hadirin yang telah berkenan hadir, Pak Didin, Mafrudin, Pak Didin Solehudin, Labib, Maman, dan Bu Ayu. Terima kasih kepada PJ Wilayah dan kepada Ibu instruktur yang sudah memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada saya untuk melaksanakan ini. Mari kita sebelumnya kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesempatan untuk menghirup udara di dunianya, di alamnya dan udaranya sehingga kita bisa bersilaturahim ini. Dan alhamdulillah kita berikan nikmat yang tak terhingga, yaitu nikmat iman Islam, dan mudah-mudahan Allah kita mintakan kepada Allah agar selalu melimpahkan salawat dan salamnya kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada kita, kepada umatnya baik zaman. Mari kita sama-sama buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya mohon maaf karena ada sedikit perubahan materi itu pada poin penekanannya, yang tadinya penekanannya pada komposisi warna, sekarang lebih menekankan kepada pemilihan warna di dalam membuat flyer atau di sekolah biasa disebut dengan poster. Mungkin nanti kita bisa sharing dari hadirin yang hadir, bisa berbagi untuk memperkaya kita semua dan sedikit demi sedikit kita menambah wawasan. Dan untuk itu mari kita mulai dari awal. Duduknya biar gampang pilotan dia. Ya, ini masih nunggu share ya. Yang kita akan diskusikan di sini adalah bagaimana kita membuat flyer agar presentasi kita bisa disampaikan dengan baik, dan kita foles sedikit dengan pewarnaannya. Bagaimana memilih warnanya? Mungkin nanti hanya sedikit saja mengenai pewarnaan karena waktunya, dan itu akan lebih ke flyernya atau ke posternya. Untuk poster kita akan mencoba menggunakan satu aplikasi yang mungkin sudah dipahami oleh Bapak dan Ibu. Kok belum tampil ya, Pak Agung, mohon maaf. Coba di share. Udah Pak. Udah tampil Pak. Belum tampil ya? Sudah tampil Pak. Oh, ada ya, oke.
tip dasar paduan warna di dalam komposisi membuat flyer. Flyer adalah satu hal yang sangat utama di dalam sebuah presentasi atau pertunjukan atau promosi, bahkan propaganda. Poster bukan hal yang baru, ya. Sejak zaman dulu sudah ada membuat poster. Orang-orang di kita poster sudah dibuat sejak zaman perjuangan, mana kita melihat poster pada kereta api tulisan merdeka atau mati, itu poster juga, poster perjuangan gitu. Nah, sekarang di dunia digital ini istilah poster bertambah istilahnya itu, ya, jadi flyer, karena bahasa barat ya, bahasa Inggris jadi flyer. Nah, itu sebenarnya pada prinsipnya sama saja, esensinya sama juga. Flyer ini adalah dibuat sebenarnya dulu manual, sekarang dengan praktis dibuat dengan digital. Banyak aplikasi yang kita bisa manfaatkan untuk untuk buat flyer ini. Tapi sebelum ke sana, ke pembuatan flyer, kita mengenal lebih awal, yaitu gimana flyer di sini, aplikasi yang bisa digunakan itu sangat banyak sekali sekarang, ya, sangat banyak sekali. Dimana di sini kalau saya boleh sebut ada aplikasi yang full scale design, yaitu memerlukan desain yang penuh dari kemampuan desain yang penuh dari seorang desainernya. Dimana dari awal sampai akhir itu dibuat oleh desainer. Tidak ada bantuan dari aplikasi atau sedikit sekali. Di sini standar dipakai pada lomba-lomba untuk membuat poster ini, yaitu digunakan aplikasi Photoshop, ya, Adobe Photoshop dan CorelDRAW. Paling tidak dua itu yang harus dikuasai untuk membuat poster atau flyer. Tapi sekarang, seiring dengan berjalannya waktu, berkembangnya kemajuan teknologi, terutama teknologi digital, maka membuat flyer bisa lebih praktis. Bisa tinggal menggunakan template-template yang sudah ada, mengganti tulisan, mengganti gambar, ya. Kalau mau mengganti warna dan background, jadi. Kalau tidak pun tidak masalah. Gitu. Nah, kita kembali ke ini. Sini adalah CorelDRAW yang utama untuk yang full scale design dan Photoshop. Tetapi banyak lagi selain ini, yaitu aplikasi lain yang full juga, ya. Yang kedua adalah aplikasi yang instan, yang siap, ya, yang siap pakai dan terdapat template-template yang tinggal kita pakai, kita bisa ambil gimana kita suka. Di antaranya adalah ada Canva, ada Poster My Wall, ada Designer, ya. Ada berikutnya ada The Abstract, ya. Berikutnya juga ada Adobe Photos, ya. Ini aplikasi yang instan. Ada poster template, ya, dan seterusnya. Dan itu semua ada, di antaranya ada yang untuk smartphone, yaitu ada Sparkpost, ya, bisa dilihat smartphone. Dan selain itu ada juga, kita lihat ini ada Scribus, ya, InDesign, desain free graphic design, Photo Pool Editor, Microsoft Publisher, Inkscape, ya, Poster Maker for Design, Player Maker, dan Ad Maker. Masih banyak lagi, ya. Gitu. Nah, kita bisa menggunakan itu semua sesuai dengan kesukaan kita, ya. Tentu Bapak dan Ibu bisa memilih yang mana yang disuka. Nah, yang akan kita bahas adalah yang paling mungkin lagi in, ya, yang lagi hangat. Ini adalah Poster My Wall. Dan
sebenarnya saya bukan bukan apa namanya ahli dalam poster Maiwall ya, bahkan baru beberapa saat mengenal ya, beberapa waktu mengenal akhir-akhir ini ya, dan ternyata rasa enak gitu dengan poster Maiwall, lebih leluasa ya. Contohnya di sini ada ini yang dihasilkan dengan poster Maiwall ya, player ini dihasilkan dengan poster Maiwall ya. Ini karya dari Pak Agung ya. Dan ini juga sama poster Maiwall ya. Dan ini juga ya, kalau dilihat dari karakter apa namanya ini kayaknya poster Maiwall. Begitu juga yang terakhir. Nah, ini ada beberapa yang di luar poster Maiwall ya. Ini karya Pak Maman kalau tidak salah ya. Ini nanti kita akan bahas apanya yang menarik dari ini. Banyak sekali punya karya teman-teman ya. Nah, kenapa kita pakai aplikasi Insan? Karena sangat cepat sekali menggunakannya. Itu. Sangat cepat dan mudah sekali. Jadi, apa namanya, siapa saja bisa. Oke, diantaranya adalah untuk menggunakan poster Maiwall itu kita harus ada syarat ya, ada persyaratan di sana tertulis visinya itu minimal operasinya OS-nya Windows 8 ke atas ya, yang mungkin lebih paling tidak 4 GB RAM-nya ya, memorinya 32 GB, entah saya belum tahu berapa yang memori yang kosong, belum saya teliti ya, memori kosong memori yang kosongnya berapa giga yang ada kosong, belum saya baca lebih jauh. Berikutnya untuk di smartphone RAM 3 GB atau 4 GB sudah bisa ya. Memori internal 32 GB dan yang kosong mungkin tidak harus 32 ya, mungkin hanya setengahnya juga bisa 16 ya. Syarat berikutnya adalah terkoneksi dengan internet bagi yang berbasis online, karena untuk poster Maiwall bisa juga atau ada juga yang offline. Itu merupakan kelebihan dari poster Maiwall. Cuman di sini lebih enak online ya. Sudah terinstall ya. Untuk offline ya, artinya apa namanya ada terinstall untuk offline, jadi sudah diinstal poster Maiwall-nya yang offline. Kalau offline itu bisa langsung ke Google Chrome. Jika ingin nyaman dan praktis, maka pakai mouse ya, pakai mouse sehingga apa namanya lebih mobile lebih leluasa di dalam menggerakkan kursornya. Dan masih ada lagi beberapa hal yang menjadi persyarat. Berikutnya, kenapa saya pakai poster Maiwall? Tentu ini satu informasi buat rekan-rekan, tapi barangkali ada kekurangan, nanti boleh disampaikan, mungkinnya kurang tepat karena belum terlalu didalami oleh saya. Yang pertama, poster Maiwall itu bisa offline ataupun online, itu yang kedua. Ya. Berikutnya adalah langsung terintegrasi dengan Google. Jadi apa namanya langsung dengan Google, sehingga kita bisa menyimpan juga di Google Drive, misalnya tidak di hard disk ya, lokal hard disk, bisa gratisan ya, ataupun berbayar. Jadi ada gratisan, ada berbayar. Nah itu keleluasaan bagi pemula, itu ada gratisan. Jadi bisa gratisan dan bisa berbayar. Nah, di sini yang gratisan itu yang standar-standar, desainnya standar-standar, template-nya standar-standar. Atau yang berbayar itu keluar yang sudah expand ya, gitu. Kata ya sah orang nak. Berikutnya tersedia untuk Android. Ya, jadi untuk operasi yang OS-nya Android juga ada. Bekerja dengan Google Drive, tidak harus disimpan di local drive. Jadi memungkinkan untuk apa namanya HP bisa bekerja tidak disimpan di HP tapi di Google Drive.
Itu ya, di cloud. Berikutnya, relatif mudah dalam operasi. Ya. Menu pilihan instan, ada template, ada copy paste, ganti, edit, sisip, Eta geus aya di rumah. seterusnya. Ulang aya di Jadi rumah. relatif mudah daripada yang full scale. Udah lama, sok ditungguan di si Yang Fitri. ketujuh, banyak variasi template, bisa dipilih sesuai kategori yang Ditunggu diinginkan. di si Fitri. Ya. Fitri, Ada 180.000 template yang bisa kita pilih. ditungguan di si Fitri. Tidak terlalu berat, sehingga bisa dioperasikan di smartphone. Ya. Ditungguan di si Fitri. Berikutnya, Ya, eueuh saha soalnya. Nah, bisa menggunakan video sebagai elemen poster atau flyer. Jadi, selain foto, gambar, juga bisa video sebagai elemen poster. Jadi lebih variasi, ya, variasi dan tidak membosankan. Tentunya videonya yang berukuran kecil, ya, mungkin GIF, atau mungkin juga di pasar lama cenah rek WPA. digunakeun. atau MP4 yang kecil ukurannya, gitu ya. Uangna? Berikutnya, nah, terdapat 180.000 template. Oh ya udah. Ya, sebagai berbagai kategori yang bisa di-search dengan mengetikkan kategori yang diinginkan. Jadi bisa langsung ketikkan, misalkan education, bisa diketikkan education, sport, art, bisa nanti langsung menuju ke sana. Dan ada fasilitas pilihan template image, video, ada logo, bisa juga milih banner. Ya, banner itu bisa dengan berbagai ukuran dan jenis sesuai dengan kebutuhan. Berikutnya, mohon maaf sebentar, saya keluar dulu. Pak Agung, saya cek dulu Pak Agung, bagaimana? Pak Agung? Jalan Pak, jalan. Oh iya, nggak lupa direkam? Sudah direkam. Oh, iya. Lagi direkam. Ini mana kok nggak muncul ya? Ini besar, mau dipotong bisa. Baik. Duh, kok nggak muncul ya? Ini jadi kecil. Oke. Oh ini. Panelnya masih ada Pak? Ininya Pak, share-nya masih ada? Share-nya tidak tampil Pak. Tidak tampil ini. Lagi proses. Oh iya. Oh iya ada. Sudah dipakai. Ya, kita lanjutkan. Mana kok nggak tampil ya? Oh iya.
Ada tampil Pak? Tampil. Tampil, Pak. Ini ada ini. Oh iya. Saya enggak tertutup ini. Tertutup layar. Oke ya. Oke. Kita lanjutkan. Langkah-langkah di dalam membuat atau bekerja dengan poster ball, yaitu yang pertama tadi sudah diinstal, ya. Itu kita proses menginstal dulu, kita proses menginstal dulu sekarang, yaitu di Google Chrome. Kita harus buka di Google Chrome, ya, di tabnya ketik poster my wall, nanti akan muncul ini, akan muncul poster my wall dan kita pilih salah satu, ya, di sini, ya. Ini aplikasi poster my wall yang bisa kita install, atau tidak diinstal juga bisa, jadi langsung online, jadi langsung bekerja di online, begitu kan? Kita tidak menginstalnya, gitu kan? Jadi langsung terbuka. Tapi jangan lupa, ya, kuotanya harus diisi, ya, aktifkan koneksi internet, ya, siapkan perangkat dengan spek yang memadai tadi, ya. Dan buka browser di Google Chrome, ya. Dan pada tab tadi sudah dikatakan ketik poster my wall. Nanti akan tampil seperti ini, akan tampilan seperti ini. Di sini ada pilihan, ya, ya. Yang utama di sini di bawah, ya, yang utama. Ini my staff, ini untuk apa namanya, memanggil pekerjaan kita atau yang recent yang dikerjakan, atau dari apa namanya, dari yang kita simpan di hard disk kita. Yang kedua, create design. Create design ini membuat desain di sini baru, ya, baru bisa diambil dari template-template, ya, gitu. Nanti kita akan praktekkan. Berikutnya, nah, kita masuk ke pilihan create design tadi, akan tampil seperti ini. Di sini ada tampilan pilihan any, image, video. Nah, ini ada video, ya, untuk video apa namanya, untuk video, isi video, ya, sini. Nah, di sini di bawah ada pilihan set 180.000 template. Jadi ada 180.000. Kita bisa memilih kategori apa. Saya ketik di sini kategorinya apa saja. Gitu. Nah, sedangkan di sini adalah untuk ukuran berbagai macam apa namanya, jenis, ya. Ada di sini poster, ya, ada letter yang Amerika, ya, US letter, itu ukurannya ya, seperti ini, kecil-kecil ini, nih, US letter. Ada juga banner, ada juga roll up, ya, untuk apa namanya, banner yang gulung ke atas, yang rolokan ke atas, itu roll up, ya. Itu ada juga, ya. Jadi macam-macam, nanti kita lihat, ya. Berikutnya, kita kalau mau bikin baru, tidak apa namanya, tidak mengambil dari sini, dari template, kita pilih blank canvas, ya. Jadi yang blank canvas atau blank page, ya, itu. Atau yang pilihan tadi, ya. Kalau ini baru kosong, ya, bisa memilih sendiri, bisa membuat sendiri nanti. Berikutnya, kita mulai saja ke apa namanya, aplikasinya. Kita coba ke poster my wall, ya, sedikit, ya. Kita coba poster my wall grafik, ya, ini bisa. Ada tampil Pak Agung? Tampil, Pak. Pak, ada. Oh, ya. Nah, kita ini tadi pilihan my staff, ya.
Nggak ada. Ada share nggak, Pak Agung? Oh ininya, tampilan ini kayak tampilan firewall, firewall-nya, poster firewall. Nggak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Cuman ada itu ada Ya, PowerPoint-nya sudah aja. ada. Oh, PowerPoint. Nah, ini Sudah ada proses PowerPoint-nya. proses, Pak. Proses. Proses. Oke, nanti pilih. Oh ini. Ada sekarang? Tuh. Belum. Belum, Pak. Ini masih sharing. Wih, lama nih. Share. Belum juga Pak? Belum, Pak. Oh, udah, ya. Ada ya? Oke. Ya, Pak. Hah? Sudah ada kan? Belum muncul, Pak. Ada ya? Belum. Ya udah, ini ada ini. Ada. Ya ini. Ya. Ini yang sebelah kiri ini my staff. Ini yang saya jelaskan ya. Nah, ini memanggil ke apa namanya yang sudah kita simpan kerjaan kita. Nah, ya kerjaan kita itu pilihan yang sudah kita buat ada di local drive gitu kan. Nah, itu my staff ya. Nah, berikutnya yang kanan create design itu membuat baru ya. Nah, tampilan seperti ini. Tampilan seperti ini. Di sini ada image dan video. Ini juga sama ya. Ini sama pilihannya ya. Ini sama, cuman ini lebih nanti tampil. Nah, di sini ada 180. Kita bisa pilih di sini misalkan ads ya. Nah, kita tampil. Oh, nggak ada deh. Oh, sebentar. Itu. Ya, itu tadi salah ngetik ya. Ya. Ini ada yang video ya, ada yang enggak ya, gitu ya. Nah, di sini potnya ke bawah tuh. Kita pilih aja yang mana yang kita suka. Dengan warna-warna yang banyak sekali.
Nah, setelah itu kita bisa nanti cari saja, ini kita kembali saja karena kita tidak mungkin terjadi apa namanya ini di video ya lama proses ininya pengirimannya. Kan yang sederhana aja, yang gampang saja. Kita ambil ini ya, pixel lah. Nah, ada kan kalau kita klik ada banyak lagi sini temukan ini apa namanya kemungkinannya banyak lagi. Kita bisa pilih yang mana gitu. Nah, kita yang sederhana saja lah. Itu yang mana kira-kira yang sederhana? Nah, inilah yang sederhana. Nah ini kita klik. Yang masih dalam download masih. Nah ini kita bisa mengedit dengan memilih template ini. Kita bisa mengedit. Ya. Di antaranya adalah kita mengedit apa? Misalkan kita ini ketik ini, ya, tinggal ketik ini, ganti ininya apa namanya tagnya ya sini. Di sini ada pilihan, misalkan apa namanya pengubahnya. Musik di sini apa ya? Ketik misalkan pameran. Nah, ini hurufnya kebesaran mungkin nanti dikecilkan ya dengan cara mengeditnya ya. Ini mau di mana ininya? Geserkan ke kiri atau mau di tengah, geserkan. Oke. Berikutnya kita mau ganti foto misalkan. Cari dari fotonya mana? Fotonya ini nih, yang ganteng nih. Klik fotonya, ngambil dari hard disk ya, hard disk kita dari hard disk, add foto. Nah, ini kalau mau diedit, dibulatkan ya apa? Jadi apa namanya sebelum ditampilkan di sini, ini dulu di apa namanya? Diedit dulu. Ini, kalau mau gitu kan. Nah, ini mas untuk memotong ya, misalkan potong foto ini apa namanya dipotong itu dimas juga itu ya. Halo. Di rumah. Oke, kita agak seganti aja ini. Entah. Fotonya dibuang aja ini. Ya. Oh, si ibunya. Siap. Berikutnya ini apa namanya ganti pindahkan ke sini. Bisa. Pindahkan ke sini juga. Pameran lukisan. Misalkan ya. Lukisan. Sini. Agung.
Ini buang saja kalau mengganggu gitu. Nah, ini kalau backgroundnya mau ditambah misalkan ya, background tambah lagi jenis apa namanya, backgroundnya, upload background misalkan. Backgroundnya apa? Cari di sini backgroundnya. Nah, ini misalkan. Uploading, sedang upload. Nah, baru apply di sini. Ada di sebelah kanan apply, kita apply. Masih proses. Nah, itu buat background ya. Itu. Nah, ini buang. Tuh. Ya. Boleh mau dibuangnya. Nanti. Ini mungkin kebesaran ya, pelukisnya kebesaran di sini bisa dikecilkan. Kapan misalkan ini ya, mulai ini jam 7 08 00 dan seterusnya lah sampai dengan 20 misalkan 20 00. Besaran ini kita kecilkan, ini besaran kan hurufnya, ini di sini nah, ini ukurannya tuh ya, ukurannya. Nah kalau di kanan ini ada jenis font, ini warnanya kita ganti warnanya yang lebih mencolok. Nah misalkan itu. Ini hapus ya, kunjungi lah gitu lah, tidak terlalu ramai. Nilai ya, nilai langsung. Nah ini secara sederhana apa namanya juga bisa di ini lagi, di apa namanya, di edit lagi ya. Dan bisa gradasi juga bisa ya. Nah ini praktis ya, praktis. Maka selanjutnya barangkali ada yang ini untuk ngambil foto ya, ngambil foto dari harddisk kita. Ini sama media, bisa musik, bisa lagu ya. Ini untuk tag ya, ganti tag. Ah tuh, tag, bikin tag ya. Kunjungi misalkan di sini pameran. Ya. Pameran lukisan. Kunjungilah pameran lukisan Agung Subagja. Tanggal berapa nih? Belum tanggalnya ya. Oke, ini copy saja sini. Tuh. Misalkan 3 sampai dengan 15 Mei. Sampai dengan tulisannya tidak jelas ya kayak gini, maka harus ganti warnanya. Ini warnanya ganti ke warna apa? Nah, samakan dengan yang lain biar agak harmonis gitu kan. Itu atau lebih terang lagi. Ya. Oke, itu prinsipnya ya. Dan di sini ada untuk clip art, untuk bentuk-bentuk ya. Di sini layout juga ada di sini. Ya. Nah, ini untuk
kembali ke belakang, simpan ke belakang, ke bagian belakang, send back, bring to front, bawa ke depan, dan ke belakang ke depan. Ini bisa dimunculkan, ya, ini copy tag dan seterusnya. Opacity ini kita ini kan tuh, apa namanya, kesolidan, tuh, tebalan opacity. Nah, ini untuk ukuran tadi huruf tuh besar, ya, gitu ya. Untuk solid, ini kesolidannya bisa tebal tipisnya, ya, dan seterusnya, ya. Kontras bisa dirubah di sini dan seterusnya. Oke, itu pada prinsipnya, ya. Dan setelah itu jangan lupa kita simpan. Ini simpannya kemana? Di cloud di sana, di Google Drive, ya, di cloud. Kita download untuk supaya kita punya apa namanya. Nah, di sini ada yang basic, ya, yang free. Ada juga pilihan yang berbayar, ya, $2,99, pilih high quality, yang basic, yang standar, ini bebas, gitu ya, gitu. Ya. Nah, ya. Baru kita akan simpan di sini, save, udah disimpan di sini, di hard disk kita, ya. Kita nanti tinggal buka saja. Ini juga ada di sini resize, ukuran merubah ulang, ya. Ini save, ya. Untuk membagi langsung ngirim ke mana gitu ya, ke apa namanya, ke sosmed, ya, agar dipublikasikan. Ini publikasikan, ya. Ini dibagi ke orang siapa, ya. Oke, tadi sudah, ya. Oke, itu saja pada prinsipnya, ya. Prinsipnya itu, dan selanjutnya kita akan kembali ke apa namanya, ke materi yang tadi. Kita pindah lagi ininya. Ada tampil Pak Agung? Belum, Agung? Pak. Belum? Belum. PowerPoint-nya ada? Belum tampil, Pak, PowerPoint-nya. Lagi proses. Masih tadi. Di sini sudah ada, ini sudah tampil nih. PowerPoint mengenai warna, lingkaran warna. Nah, tentunya di dalam membuat apa namanya tadi, poster tadi atau flyer tadi, kita mungkin tidak cocok warnanya dengan yang dibuat oleh orang atau di template. Kita bisa rubah dengan berbagai macam pertimbangan, ya, yaitu diantaranya adalah pertimbangan-pertimbangan dengan dari ilmu apa namanya, kesenirupan, ya, yaitu diantaranya adalah yang bisa kita pakai, yaitu adalah paduan warna di dalam lingkaran warna, yaitu skema warna. Ini lingkaran warna, ya, di mana ada primer, sekunder, dan tersier. Bapak-bapak waktu sekolah sudah dapat ini, ya, dan harus sudah mempraktekkan. Nah, ini jadi pertimbangan. Nah, ini adalah aturan standar yang Bapakku yang minimal ini lingkaran warna harus tahu bagi seorang desainer. Minimal lingkaran warna, dan banyaklah skema warna yang lain. Di mana kita bisa memilih warna-warna yang bersebelahan, yang namanya analog, ya, dan yang berseberangan, yang namanya adalah komplementer. Gitu. Nanti di sana bisa kita apa namanya, pakai yang mana maunya. Nah, ini ada primer, merah, biru, kuning, ya. Dimana yang berseberangan dengan merah ini hijau, ya. Ini adalah komplement, kontras namanya. Yang berseberangan dengan kuning ini kontras juga. Jadi komplementnya kuning ini adalah ungu, gitu, ya. Dan komplementnya biru adalah oranye, kuning, kemerahan, biru, ya, gitu, dan seterusnya. Nah, sekarang mulai ke perpaduan warna. Nah, perpaduan warna itu ada warna analogus dan warna komplementer tadi. Yang analogus itu adalah warna yang diambil dari lingkaran warna, itu adalah warna yang bersebelahan, ya, atau berdampingan. Contohnya ini, ya. Nah, dari hijau kuning ke kuning, ya. Dan berikutnya adalah dari merah sampai ke ungu, ya. Ini bersebelahan. Jika kita ngambil ini adalah warna-warna ini adalah warna yang
analog ya, gitu. Ini analog juga, di sini analog juga. Tapi kalau nyebrang ke sana berarti komplementer, berseberangan gitu ya. Nah ini yang hijau-hijau ini nada, ini analogus, ini analogus, ini analogus. Jangan nyebrang kalau analogus itu. Yang kedua adalah perpaduan warna komplementer. Ya. Adalah perpaduan warna yang saling berseberangan di dalam lingkaran warna. Contohnya ini, ya. Nah, biru dengan hijau, kuning dengan ungu, ya. Biru dengan merah dengan hijau maksud saya ya, kuning dengan ungu, biru dengan oranye. Nah ini berseberangan. Jika kita ngambil ini atau menggunakan ini dengan ini, maka kita di dalam produk kita, karya kita adalah menggunakan warna paduan komplementer gitu ya. Oke. Selanjutnya adalah ada perpaduan warna gradasi, ya, adalah warna yang dengan menurunkan atau menaikkan intensitas cahaya ya, intensitas cahaya atau salah satu warna dari dicampur dengan cahaya dengan putih ya. Jadi satu warna contohnya ada di sini, ada misalkan ada warna yang monokromatik, satu warna ya, satu nada warna ya, itu contohnya ini biru ya, biru tambah putih lagi, biru terang, ini monokrom ya. Sedangkan kalau ada dua warna di sini polikromatik, ada dua nada warna, di sini ada warna lain, di sini ada warna lain ya. Contoh di sini adalah warna hijau ya. Berikutnya adalah bergerak terus ke arah biru ya, arah biru ke hijau ya. Di sini ada kuningannya, jadi dua warna, jadi poli, sebutnya banyak warna. Apakah yang mana mau dipakai silahkan. Karakter warna mungkin nanti kita lompati saja ya, karena ini terlalu panjang gitu kan. Kita akan mengapresiasi sifat-sifat warna ya. Nah kita langsung mengapresiasi karya-karya poster kita ya. Ini sudah bagus ya. Ini dibuat dengan menggunakan poster my wall ya, agung ya. Nah ini menggunakan paduan warna komplement ya, komplementer. Yaitu komplementer itu berseberangan, kesannya kontras. Contohnya biru, rata-rata biru warna umumnya dengan oranye ya, ini berseberangan. Biru dengan kuning berseberangan juga, komplement juga ya, gitu. Jadi biru dengan kuning biru dengan kuning dengan oranye ini komplementer, berseberangan. Jadi ini bisa dinamakan paduan warna komplementer. Kenapa ini sangat mencolok? Mungkin tujuannya adalah untuk aksentuasi yang pentingnya ini gitu. Nah, sedangkan ilustrasinya, backgroundnya dan sebagainya masih bersifat general ya, umum gitu ya, masih bisa dipakai untuk apa saja gitu, tidak menggambarkan website dan sebagainya, masih bersifat umum gitu. Berikutnya adalah ini. Nah ini saya akan menekankan kepada ilustrasi. Tadi general, kalau sini ilustrasinya sudah mengarah kepada tema, kepada topik ya, tentang melukis. Maka lukis pemandangan ya, ini yang dilukis ini akan ditampilkan lah tentang lukisan pemandangan yang dibuat gitu ya. Nah ini ilustrasi atau ilustrasi dengan tema topik yang sesuai gitu ya. Berikutnya ini biasa ya, menggunakan warna analogus ya, biru dengan ungu dengan magenta. Ini analogus, senada ya. Cuman kalau hanya biru saja itu akan terasa dingin, karena ada magentanya jadi terasa hangat gitu ya. Ini analogus banyak. Cuma di sini ada aksentuasinya, di sini ya terang ya, dan di sini. Dan ada yang beda warnanya, yaitu ini birunya biru beda, tapi masih biru ya. Tapi ini tujuannya adalah supaya mencolok, menonjol gitu ya. Kalau di template-nya tidak sedemikian ya, nanti dirubah lagi. Dan ini juga ini kalau kita ingin menampilkan ini yang utama, ini seyogianya kita mas dulu, potong dulu. Gak usah ada kuningnya ini, terlalu mencolok gitu ya. Mungkin belakangnya kebiru-biruan atau warna yang tidak terlalu mencolok, mengalahkan ini. Ini kurang maksimal ya, sehingga ini membuyarkan fokus. Harusnya fokusnya ini gitu ya. Ini warna ini membuyarkan fokus. Jadi ini kurang bisa mengangkat focusing gitu ya. Gitu. Atau center of interest-nya.
jadi buyar. Ada dua center of interest-nya, gitu ya. Berikutnya di sini ada membuat saus, cabai, dan tomat. Nah, kita lihat warnanya. Biasanya kalau saus, cabai, tomat itu warnanya kuning, oranye, merah gitu ya. Nah, paduan warna komplementer yang dipakai hijau, kuning, dan merah. Nah, kayaknya di sini ada kurang bisa terangkat gitu ya. Kenapa? Komplementernya di sini ada kuning, hijau, kuning, merah. Ya, akan lebih pas jika menggunakan warna-warna senada. Oranye, merah, senada warna tomat, cabai, saus. Ya, oranye, merah. Mungkin di sini akan oranye tua atau oranye muda atau apa. Dan di sini semestinya jangan putih supaya tidak tenggelam ini. Ya, warna saus dan tomatnya supaya menonjol. Ini warna gelap harusnya. Ya, yang backgroundnya itu jangan putih. Oke, kita lanjutkan. Nah ini kayak teman kita ini udah cukup bagus ya, walaupun sederhana, backgroundnya hanya biru ya. Ini paduan warna analog untuk backgroundnya dengan ini analog, walaupun ini ada hangat sedikit magenta, tapi ada kontrasnya dengan ini, komplementernya. Jadi ini adalah point of interestnya ya, point of interestnya ya. Paduannya analog gitu ya. Nah, biru muda, biru ungu, dan magenta. Ya, magenta. Oh, ini bukan mais sama magenta ini ya. Dinginnya biru menjadi hangat dengan vermilion, tag utama. Ya, ini vermilion, tag utama. Ini ya. Dengan oranye di tengah menjadi aksentuasi. Magenta di bagian bawah ini ya. Oke. Nah, berikutnya, nah ini hampir senada. Mungkin basicnya, template-nya sama ini. Ya, template-nya sama. Ini sama dengan ini. Ya. Nah, bisa kita analisis dengan apa namanya IP ya, apa namanya istilahnya forensik IP ya, bahwa ini dari seni rupa sebelum ke forensik, dengan dari segi warnanya sudah kelihatan, dari bentuknya ini bentuknya sama, ini sama, dan ini sama. Ini dasarnya awalnya dari template yang sama, gitu. Ya. Cuman ini backgroundnya diganti dia supaya pengen meniru apa kopi di sini ya, gitu ya. Ya. Tapi sayangnya ini warna putih, jadi tidak kurang bisa mengangkat. Nah ini mau diuntungkan dengan warna putih yang biru. Ini harmonik dengan ini, ya, atau disebut juga analog tadi, ya. Harmonis, ya kesannya karena paduannya analog, biru tua, biru muda begitu. Ya. Nah, ini juga sama. Nah, ini sama-sama persis ya. Tinggal digeser. Cuman ini putihnya jangan putih. Ya, gitu ya. Sehingga ini terlalu terang putihnya. Gitu ya. Dan penempatan tulisannya terlalu berantakan di mana-mana gitu ya. Terlalu bertebaran. Sehingga kita mau kemana dulu ini loh. Tidak ada alur yang jelas gitu ya. Penempatannya itu. Ya. Kalau ini udah jelas, dari mana, ini ada sisi kanan, ada sisi kiri, ya, jelasnya gitu ya. Nah ini masih ramai gitu kan, tidak ada penekanan atau komposisinya masih terlalu ramai gitu. Biru ungu, kuning tua, putih, kurang menguntungkan karena warna putih tidak memberi nilai tambah. Nah, gitu. Untuk ini, tadi nah yang ini biru ungu, kuning tua terangkat dengan background warna sayuran dasar putih kebiru. Nah, ini lebih bagus yang ini. Jadi lebih harmoni. Oke, itu berikutnya. Nah ini adalah analogus juga ya, analogus juga. Asalnya putih kebiruan dengan umumnya biru ya. Ini masih analogus, harmonis, masih serasi ya, sejuk, tenang. Namun ada sentuhan warna hangat sedikit di sana sini, membantu hangat dan tidak monoton. Jadi ada sedikit hangat, ada kuning, ada oranye, jadi tambah tidak sejuk, tidak apa namanya, cambewek gitu lah, istiis cambewek gitu ya. Oke, lanjutnya. Nah, itu untuk apa namanya apresiasinya. Demikian apa namanya dari saya tentang pengolahan warna ya. Dan apa namanya, barangkali ada yang ditanyakan ya, ada yang disampaikan atau mungkin sharing gitu ya, mungkin sharing ya. Silakan.
Barangkali mau ada yang tanyakan, Pak Didin. Saya kembalikan kepada Pak Agung. Ya. Mohon maaf kurang dan lebihnya. Ya. Saya akhiri sementara dan saya kembalikan kepada Pak Agung. Pak Didin barangkali. Ya, terima Silakan. kasih Pak Haji Yaya. Mungkin dari Agung. ya. Ya, Pak Haji. Halo? Ya. Halo. Ya. Silakan Pak Agung. Barangkali dari rekan-rekan Pak. Agung. Ya, halo. Silakan sudah saya kembalikan sebentar ke Pak Agung. Ini Pak, mungkin bisa di audionya Pak, mic-nya tuh di Audio kenapa? di mungkin yang lain Oh, iya. dinyalakan aja, takutnya Siapa ada yang megang saya yang megang. iya. Mangga Pak Didin, barangkali Pak Didin. Nggak buka ya? Nggak buka. Pak Didin? Ada kedengaran Pak Didin? Pak Didin oh, udah Pak. Mungkin udah jelas Pak Intan. Keluar dia. Ya. Klikkan sama saya. Oh iya. Oke, kalau begitu mohon maaf kurang dan lebihnya. Selamat sore, selamat berbuka puasa. Mohon maaf barangkali banyak kesalahan saya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebentar Pak Bung. Ya. Bentar Pak Bung. Ya, bagaimana? Foto apa yang belum? Foto apa yang belum? Foto apa Pak Bung? Screenshot Pak. Screenshot di Barangkali screenshot. foto yang belum apa ya? Di screenshot aja Pak tadi. Udah ada videonya, tadi kirimkan aja videonya. Sudah. YouTube saya ya belum. Muka saya gitu ya, Agung. Ntar dikirim Pak hasil screenshot saya ke WA kan, di WA kan. Hah? Sudah ada, sudah screenshot Agung. Sudah Hah? di screenshot. Agung. Ya, sudah di screenshot Pak. Agung. Sudah, oh ya. Nanti apalagi sebentar. Sebentar. Materi